Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Erlinti Pandar dengan NIM C2357201078. Pada video ini saya akan melanjutkan teks 2 dari case method pertama yang saat ini saya akan menambahkan halaman CRUD pejabat prodi berbasis local storage yang diakses dari side panel. Adalah langsung saja ke codingan yang kemarin, indeks yang kemarin. Di sini kita enter saja. Nah, pertama saya menambah menu pejabat prodi di panel kiri agar halaman baru dapat dibuka dari side panel. Di sini kita ketik pejabat kelas sama dengan harf pejabat kelas sama dengan item link item content panel close lalu div class sama dengan item media class sama dengan F7 icon person image plus lalu div class sama dengan item inner div class sama dengan item title lalu pejabat prodi div slash div.
lalu menambahkan root baru, root path pejabat yang memuat file pejabat HTML nantinya. Sini tinggal kita salin saja. Lalu yang ketiga, kita simpan dulu. Lalu yang ketiga, kita akan menambahkan pejabat HTML yang berisi tombol tambah pejabat, tabel, dan pop-up form. Langsung saja. Div class sama dengan back data name sama dengan pejabat, lalu div class sama dengan navbar transparent div class sama dengan navbar background div. Div class sama dengan navbar inner. Oke, kita bisa simpan di sini pejabat.html. Nah, lalu di bawahnya div class sama dengan div class sama dengan left class sama dengan link back class sama dengan F7 icon arrow left div. Di bawahnya kita buat lagi div class sama dengan title pejabat prodi div dan div. Lalu di bawahnya div class sama dengan pack content
div class sama dengan block strong insert. A class sama dengan button fill ini sama dengan btn buka form jabat. E-class F7 icons plus /e and dsp tambah pejabat e div. Lalu di bawahnya div class data table collapsible data table init card ID sama dengan kartu table pejabat. Div class div class sama dengan card header div class sama dengan
data table init, data table title, daftar pejabat, program studi, div class sama dengan card content table ID sama dengan table pejabat di head tr th class sama dengan label cell nama th. th nick th jabatan th kita salin aja dari sini. Kita ganti menjadi prodi masa bakti th kelas sama dengan action cell aksi tr head body id sama dengan badan table pejabat. Lanjut
div lalu di bawahnya div class sama dengan pop-up id pop-up form pejabat. Div class sama dengan view back. Div class sama dengan navbar div class sama dengan navbar inner. Div class dengan title id sama dengan judul form pejabat tambah pejabat prodi. Div class sama dengan rank a class sama dengan link pop-up class tutup a if div 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 class sama dengan egg content form class sama dengan list no airlines md id sama dengan form pejabat. Input type sama dengan hidden lalu id-nya sama dengan index edit pejabat, value-nya -1.
class sama dengan item content item input div class sama dengan item inner div class sama dengan item title item label. Unique div class div class item input verb input ID sama dengan input nick. Required div class sama dengan item content item input div class sama dengan item inner. Salin saja dari sini. Kita rubah menjadi nama, input nama, sudah, kita salin lagi. Di sini kita rubah menjadi jabatan, input jabatan, lalu salin lagi. Prodi, input prodi, masa bakti, input masa bakti. Oke. Lalu stage ur, bawahnya div class sama dengan block button type sama dengan submit
class sama dengan button fill. Simpan button div. Form div 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 div, lalu disimpan. Terus kita akan menyiapkan util untuk menyiapkan dan membaca data dari local storage. Kita buka index HTML kembali. Langkah keempat, saya menyiapkan utility untuk menyimpan dan membaca data dari local storage. Tujuannya agar data pejabat yang ditambahkan oleh pengguna bisa disimpan secara permanen di browser, sehingga tidak hilang walaupun halaman di-refresh atau aplikasi ditutup. Saya menulis 3 baris kode sederhana untuk hal ini, yaitu deklarasi key sebagai penanda nama penyimpanan, fungsi ambil untuk membaca data, dan fungsi simpan untuk menulis ulang data ke local storage. Bagian kode yang saya tambahkan adalah sebagai berikut nih. Lalu fungsi ambil menggunakan JSON parse agar data yang disimpan dalam bentuk teks bisa diubah kembali menjadi array JavaScript, sementara simpan melakukan kebalikannya, yaitu mengubah array menjadi teks JSON. JSON sebelumnya dimasukkan ke local storage. Dengan cara ini seluruh data pejabat yang kita tambahkan akan selalu tersimpan di komputer pengguna. Lalu yang berikutnya saya menambahkan helpers untuk menjaga keamanan tampilan teks dan mereset form. Bagian ini penting agar teks yang dimasukkan pengguna tidak menyebabkan gangguan pada tampilan HTML, misalnya karena karakter khusus seperti tanda kutip atau simbol seperti ini. Selain itu, fungsi reset digunakan agar form selalu kosong ketika akan menambah data baru. Kodenya seperti ini. Kode yang ditambahkan seperti ini. Fungsi dari is berguna untuk mengamankan teks agar tidak merusak struktur HTML, sementara isi form dipakai saat kita ingin mengedit data agar nilai lama muncul kembali di kolom form, dan reset form untuk membersihkan semua inputan setelah proses simpan selesai. Langkah yang berikutnya, saya juga membuat fungsi reader table untuk menampilkan seluruh data pejabat di table. Fungsi ini membaca data dari local storage melalui ambil, kemudian mengubah setiap elemen array menjadi baris HTML dengan kolom nama, nick, jabatan, prodi, masa bakti, serta 2 ikon aksi edit dan hapus. Jika belum ada data, maka ditampilkan pesan belum ada data. Kode yang saya tambahkan seperti
ini. Fungsi ini memastikan bahwa tabel collapsible dari framework 7 tetap aktif dan bisa digunakan dengan baik pada tampilan desktop maupun mobile. Lalu yang berikutnya, saya mengaktifkan logika core utama yaitu tambah, simpan, edit, dan hapus. Di sini. Begini ini paling penting karena menjadi inti dari fungsionalitas halaman pejabat prodi. Yang pertama saya memanggil reader table. Lalu saat halaman dimuat untuk menampilkan data yang sudah ada. Kedua, ketika tombol tambah pejabat ditekan, fungsi reset form dijalankan agar form kosong dan pop-up terbuka. Yang ketiga, ketika form disubmit, sistem memeriksa apakah semua bidang sudah diisi. Jika sudah lengkap, data dimasukkan ke array, disimpan ke local storage, lalu table diperbarui. Pop-up ditutup, dan muncul notifikasi TOS bertuliskan data disimpan. Selain itu, saya menambahkan fitur edit menggunakan icon pensil. Ketika diklik, data lama dimasukkan kembali ke form agar bisa diperbaharui. Lalu fitur hapus menggunakan icon tempat sampah. Ketika diklik, sistem menampilkan dialog konfirmasi sebelum benar-benar menghapus data. Kode lengkapnya sebagai berikut. Selain itu, saya menambahkan fitur edit menggunakan icon pensil. Ketika diklik, data lama dimasukkan kembali ke form agar bisa diperbarui. Lalu, fitur hapus menggunakan icon tombol sampah. Ketika diklik, sistem menampilkan dialog konfirmasi sebelum benar-benar menghapus data. Dengan struktur ini, pengguna bisa menambahkan data baru, memperbarui data lama, dan menghapus data dengan aman. Semuanya berjalan langsung di browser tanpa membutuhkan server. Lalu yang berikutnya, saya menambahkan gaya tampilan agar tabel terlihat lebih rapi dan nyaman dibaca. Bagian CSS ini saya letakkan dalam text style di head. Di sini. Di sini saya mengatur margin, bayangan, warna latar, dan lebar tabel agar terlihat profesional. Selain itu, baris genap memiliki warna latar berbeda agar data lebih mudah dibaca. Lalu, ketika semua data sudah tersimpan seperti ini, setelah semuanya selesai, kita bisa buka hasil yang sudah kita kerjakan tadi. Kita langsung buka di localhost dengan nama folder tadi. Buka sih. Ini tampilan awalnya. Ketika kita scroll ke bawah, ini akan ada tulisan beranda. Kita klik sini. Nah, di sini sudah ada pejabat prodi ya, bisa kita klik. Di sini belum ada data. Kita bisa lihat di sini ada NIM, NIK, jabatan, prodi, masa bakti, dan aksi. Sebagai contoh, kita klik tambah pejabat. Misalnya C2357201078. Nama lengkap Jessica Lanti Pandar, jabatan misalnya ketua
prodi dari S1 Sistem Informasi, lalu masa baktinya 2025 sampai 2029. Bisa kita simpan. Jadi hasilnya akan jadi seperti ini. Jika kita ingin mengubahnya, mengedit, kita bisa klik di sini. Lalu misalnya kita ganti namanya menjadi Keiza. Lalu disimpan, maka di sini akan berubah. Dan ketika kita ingin menghapus, kita bisa klik di sini. Nanti akan muncul pop-up konfirmasi hapus. Hapus data Keiza, tindak ini tidak bisa dibatalkan. Jika tidak ingin menghapus, bisa diklik cancel. Jika ingin menghapus, bisa diklik OK. Jadi seperti itu teman-teman untuk case method. Untuk case method menambahkan CRUD. Saya menyimpulkan bahwa halaman pejabat prodi ini sudah memenuhi seluruh ketentuan tugas. Halaman ini bisa diakses dari side panel menggunakan data table collapsible agar tampilan rapi serta memiliki fitur CRUD lengkap dengan icon edit atau hapus seperti tadi, konfirmasi sebelum hapus, dan penyimpanan data menggunakan local storage. Dengan pengembangan ini, aplikasi yang awalnya hanya bersifat tampilan statis, kini menjadi aplikasi interaktif yang mampu mengelola data secara langsung di browser pengguna. Kira-kira hanya sampai di situ, teman-teman. Sekian dan terima kasih.